Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santo Bernardus Tolomei. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Giovanni Tolomei lahir tanggal 10 Mei 1272 dalam sebuah keluarga bangsawan di Siena, Italia. Dari kecil sebenarnya Giovanni pengen mempersembahkan seluruh hidupnya buat Tuhan. Tapi ayahnya ini menantang dan berusaha menjauhkan Giovanni dengan yang namanya kehidupan membiara. Makanya dia disekolahkan di sekolah umum. Singkat cerita, setelah dewasa, sudah tamat studi filsafat dan matematika, teologi, hukum sipil, dan hukum kanonik, ia sempat mengabdi sebagai perwira militer dalam pasukan Raja Rudolf pertama dari Jerman. Nah, setelah itu dia kembali ke Siena dan bekerja jadi profesor hukum di Universitas Siena. Plus, ia juga dapat jabatan tinggi di Dewan Pemerintahan Kota. Selain itu, Gio juga aktif jadi anggota Confraternity of the Disciplinati di Santa Maria della Notte. Apa sih ini, Rek? Ini adalah serikat persaudaraan religius awam yang berkarya membantu orang sakit di Rumah Sakit Santa Maria della Scala. Cerita berlanjut ke tahun 1313. Wah, angka setan nih. Enggak lah, itu tahyul ya teman-teman, gak usah dipercaya. Oke, lanjut ya. Gio tiba-tiba jatuh sakit, dan penyakitnya ini berefek pada kebutaan. Tapi beberapa waktu setelah kebutaannya, Gio mendapat penampakan dari Bunda Maria. Secara ajaib, ia bisa sembuh dari kebutaan itu, dan ini membuatnya teringat kembali akan cita-cita masa kecilnya. Setelah pulih, Gio mutusin pensiun dari semua jabatannya. Ia dan dua temannya di Confraternity, Patrizio dan Ambrogio, menyepi ke daerah Ancona, 10 mil dari kota Siena. Mereka membangun sebuah pertapaan dan menjalani hidup asketis dengan keras dalam doa, puasa, dan meditasi. Gio juga mengganti nama menjadi Bernardo atau Bernardus kalau dalam bahasa Indonesianya, karena ia ngefans banget sama Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang abbas yang kudus. Tahun-tahun berlalu, kabar tentang 3 bangsawan yang berpendidikan tinggi yang jadi pertapa miskin ini mulai menjadi pembicaraan warga Siena. Satu persatu umat berdatangan buat berdoa atau mohon berkat dari mereka. Karena banyak doa umat terkabul, maka makin lama pertapaan ini makin ramai dikunjungi. Gak sedikit juga loh umat yang datang tertarik untuk menjadi pertapa. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira tertarik gak? Lanjut ke akhir tahun 1318, Bernardus mendapat suatu penglihatan. Ia melihat sebuah tangga menuju surga, di mana para biarawan berjubah putih sedang naik dibantu para malaikat dan ditunggu Yesus dan Maria. Penglihatan ini menginspirasinya buat mendirikan ordo yang kita kenal dengan Kongregasi Santa Maria Monte Oliveto, atau akrabnya Kongregasi Olivetan. Kongregasi ini mengadopsi regula Ordo Benediktin dengan tambahan devosi khusus kepada Santa Perawan Maria. Karena dalam regula Ordo Benediktin gak ada pengaturan tentang warna pakaian biara, maka para Olivetan memakai jubah berwarna putih, berbeda dengan para Benediktin lainnya yang memakai jubah berwarna hitam. Nah, sejak tahun 1960, kongregasi ini menjadi anggota keluarga besar Konfederasi Benediktin loh, gengs, dan mulai disebut sebagai Ordo Benediktin Olivetan. Biarawan Olivetan saat ini memakai inisial OSB Olive di belakang nama biara mereka. Cerita berlanjut ke tahun 1348 ketika bencana wabah penyakit pes melanda Eropa. Bernardus dan para Olivetan langsung meninggalkan biara Monte Oliveto ke kota untuk membantu para korban. Ini beresiko banget sebenarnya, gengs, buat mereka. Tapi mereka nggak peduli, malah mereka terjun langsung merawat korban, membenahi sanitasi kota, dan menguburkan mereka yang udah meninggal. Hampir sebulan kerja di tengah wabah, satu persatu biarawan mulai merasa nggak enak badan, dan ternyata tertular wabah ini. Banyak dari biarawan Olivetan yang meninggal saking ganasnya penyakit pes ini, termasuk Abbas Bernardus Tolomei yang wafat tanggal 20 Agustus 1348. Tercatat ada 80 biarawan gugur dalam perang melawan wabah pes ini. Nah, dari kisah Santo Bernardus Tolomei ini kita bisa belajar kasih sayang yang sebenarnya, gengs. Karena Bernardus dan para biarawannya mengorbankan diri untuk sesama. Bahkan mereka dalam tanda kutip tidak mencintai diri mereka sendiri. Oleh karena itu, yuk kita tiru teladan Santo Bernardus Tolomei dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak harus sama, tapi mari kita lebih peduli kepada sesama kita terlebih yang sangat membutuhkan dalam masa pandemi ini.
Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!